Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Muhammad Khairuddin Hamsin, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam hal ini akan menyampaikan tentang materi, salah satu dari materi zakat, yaitu harta yang wajib disakati. Kalau kita berbicara tentang harta yang wajib disakati, maka tentu tidak lepas dari persoalan-persoalan yang kontemporer. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika mewajibkan zakat ini tentu kondisinya berbeda dengan kondisi apa yang ada pada saat ini. Pada zaman Rasulullah SAW tentu zakat harta yang diwajib zakat itu hanya berkisar kepada emas dan perak, kepada binatang ternak pun terbatas kepada kambing, onta, sapi, ya dan lainnya. Maka dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang harta yang wajib disakati. Kalau berbicara tentang harta yang wajib disakati secara umum, saya bagi menjadi tiga, yaitu pertama hasil kerja usaha yang baik, kemudian hasil sumber daya, dan kemudian harta simpanan. Yang berkaitan dengan hasil kerja usaha yang baik, yaitu yang pertama perdagangan. Maka harta yang wajib disakati salah satu diantaranya itu harta yang diperdagangkan. Nah, karena zakat itu merupakan arti bahasanya literalnya itu adalah berkembang atau lebih, maka harta yang diperdagangkan itu termasuk harta yang dikembangkan. Nah, dalam pakaian ini yang termasuk dalam kategori perdagangan adalah segala usaha yang memperoleh keuntungan dengan cara jual beli. Harta perdagangan juga disebut barang dagangan, yaitu segala sesuatu yang disiapkan untuk jual beli guna mendapatkan keuntungan. Maka itulah yang disebut sebagai harta perdagangan. Harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan untuk menunaikan hak-hak orang yang membutuhkan serta untuk maslahat umat, agama dan negara. Dalil-dalil tentang ini tentu banyak sekali. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 dikatakan, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, ini mendasarkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan amfiku min thayyibati ma kasabtum, itu menunjukkan bahwa kalimat kasabtum ini adalah merupakan upaya atau usaha yang berarti perdagangan itu sendiri. Ini Rasulullah SAW juga dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Samurah bin Jundub, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa dahulu menyuruh untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kami persiapkan untuk perdagangan. Artinya memang sejak zaman Rasulullah SAW, karena kegiatan perdagangan juga sudah sangat maju, maka kebiasaan atau kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan itu sendiri sudah dilaksanakan. Namun demikian ada beberapa ketentuan yang terkait dengan zakat perdagangan. Antara lain harus ada niat untuk berdagang, bukan niat untuk memiliki. Jadi berbeda, barang yang dibeli untuk perdagangan berbeda dengan barang yang dibeli untuk memang menjadi hak milik. Seperti beli mobil, beli rumah untuk ditempati, untuk digunakan, itu tidak wajib zakat. Tapi beli mobil, beli rumah untuk diperdagangkan, maka itu nanti kalau sudah mencapai nisab dan ketentuan yang ada, maka itu wajib dizakati. Yang kedua, komoditas yang diperdagangkan halal dan thayyib. Komoditas yang tidak halal, baik barangnya atau cara memperolehnya, maka tidak layak dizakati. Maka di sini persoalannya bahwa barang-barang yang dasarnya memang bendanya itu haram, maka itu tidak wajib dizakati. Demikian juga kalau barang harta yang diperoleh dari hal-hal yang tidak benar juga tidak dizakati, karena harta itu tidak akan suci karena zakat itu sendiri. Yang ketiga yang menjadi ketentuan zakat perdagangan itu mencapai nisab. Ini sangat penting.
Nisabnya tentunya ukurannya adalah emas. Kalau emas itu dalam hadis Rasulullah dikatakan 20 miskal atau 20 dinar, yaitu setara dengan 85 gram emas murni, atau 200 dirham yang setara dengan 595 gram perak murni. Ya, tinggal diperhitungkan dengan harga emas di pasaran saat ini, maka apabila harta perdagangan itu sudah mencapai senilai 85 gram itu, maka perdagangan tersebut wajib dibayarkan zakatnya. Yaitu kalau umpamanya 85 kali 1 juta berarti 85 juta, ya, 85 juta itu sudah wajib dizakati. Yang keempat, dari ketentuan itu syaratnya adalah berlalu haul, artinya perdagangan itu sudah mencapai berputar 1 tahun, yaitu tahun yang dimasukkan di sini adalah tahun Qamariyah. Jadi harta perdagangan yang telah mencapai nisab dan telah memiliki selama 1 tahun Hijriah atau tahun Qamariyah, maka wajib dizakati. Kemudian kadar zakatnya yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 2,5% atau 1/40. Ini berdasarkan seperti juga zakat emas yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tempat berdagang, alat transportasi dan semua peralatan perdagangan itu maka tidak wajib dizakati. Itu ya, perdagangan dapat memilih mengeluarkan zakat dari harta barang atau dengan dagangannya, atau dari barang dengan dagangannya itu sendiri. Jadi bisa dengan diperhitungkan dengan harganya atau bisa dengan barangnya sendiri. Saya kira dalam hal ini kita memilih yang tentu lebih mudah, lebih bisa dilakukan secara praktis, maka itu yang dilakukan. Kemudian yang ketentuan yang ke-8, dalam keadaan rugi, pedagangnya hanya yang dikeluarkan zakatnya itu adalah modal. Apabila modalnya itu mencapai satu nisab, yaitu ukurannya tadi ada sekitar 85 gram emas. Ya. Kemudian perhitungan zakat perdagangan. Perhitungan zakat harta perdagangan itu adalah modal barang dinilai dengan uang saat jatuh haul, artinya sudah mencapai 1 tahun, kemudian ditambah dengan modal uang kalau ada. Kalau masih ada modal uangnya, maka itu ditambahkan, kemudian ditambahkan dengan keuntungan bersih, artinya segala biaya operasional itu sudah dikeluarkan. Keuntungan bersihnya itu nanti akan menambahkan modal barang. Kalau masih punya modal uang, keuntungannya digabungkan. Kemudian kalau masih ada simpanan, maka simpanannya juga digabungkan. Kalau ada piutang yang masih memungkinkan untuk kembali piutangnya, ya, artinya apalagi kalau sudah jatuh tempo dan itu bisa diperoleh kembali piutangnya itu, maka itu akan masuk diperhitungkan semua. Nanti zakatnya 2,5%. Nah, ini perhitungannya tentu didasarkan pada ketentuan yang sebelumnya, yaitu 1 haul berlalu satu tahun. Itu perhitungannya, ya. Kemudian tentu di sini ada nanti kepemilikan yang sempurna, yang juga penting untuk menjadi landasan. Kemudian harta yang lain dari penghasilan itu sendiri adalah peternakan. Nah, ini zaman Rasulullah juga sudah sangat dikenal peternakan, tapi terbatas kepada kambing, sapi dan onta. Sehingga kalau kita berbicara ternak, itu juga tentu berkisar itu, tapi dalam konteks modern saat ini peternakan itu sudah sangat maju, ya. Oleh karena itu perlu kita lihat syarat-syarat ternaknya. Yang pertama sampai nisab. Nah, maka nisabnya di sini sudah ada nisab sapi atau kerbau, yaitu minimalnya 30 ekor, kan? 30 ekor itu sudah wajib dizakati, ya. Kemudian kambing 40 ekor, ya, onta 5 ekor, tapi ini tentu ada ketentuan-ketentuan yang sangat detail yang perlu digali lebih mendalam, karena tidak semestinya kalau onta itu lantas 5 ekor itu keluar onta, itu kan. 5 ekor sampai 24 ekor itu zakatnya seekor kambing. 25 sampai 30 ekor zakatnya itu adalah anak onta yang masih berumur 2 tahun dan seterusnya. Kemudian yang terkait dengan ternak ini masih banyak hewan-hewan lain yang sekarang ini sudah berkembang, ya.
yang sekarang sudah berkembang, tentu nisab dan kadar zakatnya disesuaikan dengan jenis ternak yang terdekat di antara 3 macam hewan tersebut di atas, yaitu yang tadi kita sebutkan kambing, kemudian sapi, kerbau, kemudian onta. Nah, ini yang mana jenisnya yang serumpun dengan 3 unsur itu, maka zakatnya pun disesuaikan. Ya, syarat-syarat lain dari hewan ternak adalah telah dimiliki 1 tahun, seperti juga kekayaan yang lain. Yang kedua, dari syarat itu digembalakan, jadi harus diternak. Jadi kalau dilepas begitu saja, maka itu tidak wajib disakati. Kemudian yang keempat, tidak untuk dipekerjakan. Jadi kalau umpamanya diternak tapi untuk garap sawah dan lain sebagainya, untuk kendaraan, maka itulah sebabnya pada zaman Rasulullah kuda itu tidak dizakati. Kenapa? Karena kuda itu dijadikan sebagai alutsista, kuda itu dijadikan sebagai kendaraan, maka itu tidak dizakati. Kemudian yang keempat dari harta hasil usaha itu adalah perusahaan. Memang dalam persoalan perusahaan ini kita kemarin di Majelis Tarji memang terjadi perdebatan yang sangat ketat. Itu bagaimana sih sebenarnya perusahaan itu apa wajib disakati atau tidak. Tapi akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa perusahaan itu dikena zakat apabila perusahaan itu merupakan usaha komersial. Jadi bukan usaha sosial, tapi usaha komersial yang bisa mendatangkan keuntungan dan sebagainya, dan dikelola secara bisnis untuk mendapatkan keuntungan seperti perdagangan dan sebagainya, maka perusahaan itu wajib mengeluarkan walakat zakatnya. Nisab zakatnya setara dengan zakat emas dan perak. Nah, ini juga memang emas itu menjadi ukuran terhadap beberapa jenis-jenis harta kekayaan yang dizakati, yaitu 85 gram atau 595 gram perak murni ya. Kalau emas itu adalah 85 gram. Perusahaan di bidang produksi, jasa transportasi, perdagangan online, jasa konstruksi, dan yang lainnya, zakatnya 2 cara. Nah, ini penting ini, karena ini sudah masuk dalam zakat kontemporer. Ini saya kira belum banyak yang membahas ini, yaitu produksi, jasa transportasi, seperti Grab dan lainnya itu, perdagangan online seperti Shopee dan sebagainya itu, maka bisa mengeluarkan zakatnya dengan 2 cara. Pertama, aset lancar, untungnya lancar, maka 2,5%. Ya, yang kedua, laba sebelum pajak itu dikali dengan 2,5%. Sebenarnya ini perusahaannya. Hanya nanti memang menjadi masalah di sini, apabila perusahaan sudah mengeluarkan zakatnya, maka sebenarnya semestinya pemegang sahamnya sudah tidak mengeluarkan zakatnya karena sudah diwakili oleh perusahaan itu sendiri, ya. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti jasa akuntan, konsultan manajemen, konsultan proyek, jasa medis, dokter, lawyer, dan yang lainnya, perhitungan zakatnya juga 2 cara. Penghasilan saat diterima, nah, ini bisa disebut sebagai zakat profesi nanti, itu adalah 2,5%. Penghasilan yang diterima 12 bulan dihitung 1 tahun juga 2,5%. Tinggal nanti melihatnya yang mana mau dipakai. Apakah mau diakumulasi setelah 12 bulan, artinya bertemu 1 tahun, baru dikeluarkan 2,5%, atau setiap penghasilannya 2,5%. Nah, ini memang juga di luar itu menjadi perdebatan tentang persoalan ini, karena ada juga pihak-pihak yang mau menganalogikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini kepada zakat pertanian. Nah, ini kalau zakat pertanian setiap panen itu mengeluarkan zakatnya, dan itu besar karena 5-10%. Perusahaan yang bergerak di bidang industri keuangan syariah, bank syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, BMT, dan seterusnya, itu juga 2 cara. Aset bersih, yaitu aset produktif, yaitu kali 2,5%. Kemudian yang kedua, ekuitas bersih, yaitu juga 2,5%. Nah, ini kita masuk kepada zakat profesi. Profesi itu apa?
Profesi itu adalah pekerjaan orang yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Disinilah ulama kontemporer berpendapat bahwa profesi atau pekerjaan yang mendatangkan penghasilan atau pendapatan merupakan objek zakat. Jadi yang tadi profesi medis, ya, yang mempunyai jasa medis, profesi lawyer, apalagi mungkin artis, ya, jasa konsultan itu maka penghasilannya itu disebut sebagai penghasilan dari profesinya. Maka itu disebut digolongkan sebagai zakat profesi. Ya, ini oleh karena itu dijelaskan di sini, baik profesi itu dikerjakan sendiri, dokter, insinyur, pengacara, seniman dan lainnya, atau pekerjaan tergantung kepada orang atau pihak lain, ya, seperti dosen, guru, ya, dan lainnya, maka pendapatannya berupa gaji, upah itu dan honorarium, maka ini menjadi objek zakat. Ini menjadi objek zakat. Ketentuan zakat profesi yaitu pertama, pekerjaan atau profesi yang digeluti itu harus halal. Nah, ini penting ini. Jadi kalau bergerak di bidang hal-hal yang diharamkan seperti prostitusi, mungkin diskotik dan sebagainya, atau penjualan jasa penjualan minuman-minuman keras dan sebagainya, maka itu tidak wajib zakat. Pendapat yang wajib zakat harus telah dimiliki secara sempurna. Nah, ini artinya sudah dibayarkan. Ya, kalau belum dibayarkan maka itu belum bisa disebut sebagai wajib zakat, karena syarat milkul tam ini artinya kepemilikan secara sempurna ini belum ada. Kemudian yang pokok itu mencapai nisab. Nah, ini nisabnya itu 85 gram emas tadi itu. Nah, kalau profesinya mau dihitung 12 bulan, ya maka itu berlaku berlalu 1 haul. Tapi kalau profesinya setiap menerima jasa itu, maka itu setiap jasa dikeluarkan zakatnya. Ya kadarnya itu 2,5%. Zakat profesi dikeluarkan dengan 2 cara. Saya kira itu tadi bisa dihitung setiap menerima jasanya atau diakumulasi dalam 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian yang kedua, hasil pengelolaan sumber daya. Ini juga banyak, pertanian. Nah, ketika kita berbicara pertanian ini, ada pertanian yang tentu dikelola secara tradisional, ada pertanian yang dikelola secara modern. Nah, maka sebenarnya dalam Islam itu sudah dijelaskan di sini. Yang pertanian dan sebagainya itu yang tadi pertanian itu ada yang sifatnya yang dikelola diairi dan ada pertanian yang tidak diairi. Nah, ini pertanian itu masuk di dalamnya itu sayur mayur, buah-buahan dan lain sebagainya, itu menjadi objek zakat, ya, objek zakat. Nah, tapi ketentuan zakatnya memang pertanian ini ada ketentuannya, yaitu 5 wasak. Artinya 5 wasak itu kalau setiap 5 wasak sama dengan 300 sak. 1 sak itu 4 mud, kemudian setara dengan 2,5 kilo. Berarti hasil pertaniannya itu diperkirakan 750 kilo. Kalau bawahnya beras dan sebagainya itu sudah wajib zakatnya. Kemudian zakatnya 5 sampai 10 tergantung sistem pertaniannya itu, apakah diairi atau kalau diairi maka itu 5, kalau hujan saja maka itu 10 karena tidak mengeluarkan pembiayaan. Zakat perkebunan, nah ini juga seperti kebun sawit, kopi dan sebagainya, memang ini menjadi persoalan. Banyak juga orang mengatakan tidak zakat, tapi kalau kita lihat maka ini tidak adil dengan pertanian. Maka zakat perkebunan itu wajib, karena seperti umpamanya kapas, karet, coklat, kopi itu sesuatu yang mempunyai penghasilan yang cukup besar. Tinggal nanti apakah ini mau dikategorikan sebagai perkebunan tapi orientasinya adalah perdagangan, maka itu zakatnya akan lari kepada perdagangan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang belum bisa dibahas pada hari ini akan kita bahas pada waktu-waktu yang akan datang terkait dengan harta yang wajib disakati, karena tentu masih banyak yang perlu kita bahas. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.